Teks cerita Fabel oleh Herni Nilawati, SPD MPDI, MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi dengan Bu Herni dalam materi teks cerita Fabel. Adapun kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah, menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian fabel. 2. Menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada fabel. 3. Mengidentifikasi jenis fabel. 4. Menjelaskan struktur teks fabel. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Ciri-ciri fabel. 1. Tokoh utama binatang dan bertingkah laku seperti manusia. 2. Alur ceritanya sederhana dan singkat. 3. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 4. Menggunakan setting alam. 5. Ceritanya bersifat didaktis atau mendidik. Jenis-jenis fabel. Ada 3 jenis fabel, yaitu fabel tradisional, fabel modern, fabel fiksi ilmiah. Fungsi fabel. Fungsi fabel dilihat dari amanat. Amanat yang disampaikan cerita fabel bersifat didaktis, yaitu mendidik. Dengan membaca cerita fabel diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk melakukan kebaikan dan menghindari sikap yang buruk. Unsur intrinsik fabel. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Perwatakan. 4. Latar. 5. Alur. 6. Sudut pandang. 7. Amanat. Berikut rinciannya. A. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah cerita. B. Tokoh atau penokohan adalah para pelaku cerita. C. Perwatakan atau penokohan adalah karakter yang dimiliki oleh pelaku cerita. D. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. E. Alur. Alur adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa atau jalannya cerita. F. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam memosisikan diri dalam cerita. Dibagi 2 macam, yaitu sudut pandang orang ke-1 menggunakan kata ganti orang ke-1 seperti aku dan saya. 2. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, mereka, atau nama tokoh. G. Amanat.
Amanat adalah pesan kehidupan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Struktur teks fabel dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Penjabarannya sebagai berikut. Orientasi. Bagian permulaan sebuah cerita berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan lain-lain. Komplikasi merupakan klimaks sebuah cerita berisi mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan tokoh. Resolusi merupakan bagian yang berisikan pemecahan masalah yang dialami atau dirasakan tokoh. Terakhir adalah koda. Bagian terakhir yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan terdiri dari 1. Kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya, kata kerja diam, merenung, berpikir, menangis. Contoh A. Si gajah mengangkat belalainya tinggi-tinggi. Belalai adalah objek. B. Akhirnya rusa pun terdiam. Terdiam tidak memerlukan objek, berarti intransitif. 2. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Tujuannya untuk menghidupkan suasana. Kata keterangan tempat menggunakan kata depan di, ke, dari. Kata keterangan waktu menggunakan kata pada atau informasi waktu, dan lain-lain. 3. Kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna, tetapi menjelaskan kata benda atau nomina. Contoh A. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. B. Si kancil hanya menunduk saja saat dimaki oleh si harimau. 4. Penggunaan kata konjungsi lalu, kemudian, dan akhirnya. A. Setelah mendengar berita kebakaran itu, si kelinci pergi keluar, kemudian berlari, lalu berteriak-teriak. B. Akhirnya, sang semut mengakui semua kesalahannya. Contoh fabel. Musang dan anak ayam. Suatu hari di senja yang tenang, hiduplah seekor ayam betina yang sedang mengerami 3 ekor telur yang akan menetas. Sang indung ayam itu sangat sayang kepada anak ayam yang ada di dalam telur tersebut. Dari kejauhan muncullah seekor musang yang jahat, ingin segera mendekati kandang ayam betina itu. Namun sebelum menuju kandang ayam itu, si musang harus menaiki sebuah pohon besar. Namun sayangnya musang tidak bisa memanjat pohon itu.
Akhirnya, akal bulus sang musang pun muncul. Ia perlahan-lahan menuju pagar terdekat dengan kandang ayam itu. Lalu ia berkata, "Hai ayam, aku membawa pesan dan sesuatu yang maha penting dari sang raja hutan. Bukalah pintumu lekas," pinta si musang ke indung ayam. Ternyata ayam tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa musang sedang mengincarnya. "Ya, tunggu sebentar. Aku juga ada pesan dari serigala sahabatku. Dia punya sesuatu untukmu. Sebentar ya." "Serigala, serigala, kesini," kata si induk ayam tidak mau kalah sama sang musang. Si musang mendengar si ayam berteriak dan seraya langsung berpikir, "Wah, ternyata dia sahabat serigala yang menjadi musuhku. Aduh, aku harus pergi nih." Si musang pun segera meninggalkan kandang induk ayam tadi dan tidak mau kembali lagi. Akhirnya, induk ayam dan telur-telurnya selamat dari akal jahat si musang yang mempunyai niat jahat untuk memasangnya. Jangankan kamu, aku saja takut dan lari kalau ada serigala yang mendekati. Dan untungnya aku selalu waspada menjaga telur-telurku. Hihihi, tanya si induk ayam sambil kembali mengerami lagi telur-telurnya. Demikian pembelajaran teks cerita fabel. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.